jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mah, dilanjutkan kembali. Jadi bagaimana yang namanya anak baktinya kepada orang tua? Buktinya. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, begitu banyaknya kebaikan orang tua kepada anak, begitu banyaknya jasa orang tua kepada anak, anak yang manapun tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kecuali seandainya dalam tanda kutip orang tuanya menjadi budak belian ditahan oleh seseorang, anaknya memerdekakan, itulah yang bisa membalas kebaikan orang tuanya. Namun hari gini gitu loh. Iya. Kan perbudakan sudah tidak ada. Gak ada mah. Artinya kalau kita lihat hadis ini, gak bakal satu anak pun bisa membalas kebaikan orang tuanya. Karena udah gak ada perbudakan. Iya. Jadi caranya bagaimana kita bakti sama orang tua? Kenapa susah? Banyak panduannya kok. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Kalau serumah dengan orang tua baik sendiri maupun dua-dua tinggal di rumah kita, jangan berkata jangan berkata kasar, jangan muka merengut, muka yang masam, tapi berkata dengan yang baik dan mulia. Masya Allah, kalau udah tua nenek-nenek kan sensi. Kadang-kadang anak ngomelin anaknya kita tersinggung. Sensitif ya mah. Makanya hati-hati bicara depan orang tua kalian. Karena sensinya tadi harus penuh pengertian. Kata Allah dalam ayat ini, kalau orang tua kalian sendiri tinggal di rumah kalian atau dua-dua tinggal di rumah kalian, harus berbuat baik. Bersyukur kalau Anda masih memiliki orang tua di rumah Anda. Apalagi serumah, keberkahan akan datang melanda rumah tangga Anda. Bersyukur kalau Anda masih memiliki orang tua. Walaupun berbeda kota, misalnya saja dalam tanda kutip. Ya. Anda masih bisa video call, SMS-an, WA-an, teleponan. Anda masih bisa kirimin duit buat beli makanan yang dia suka. Apalagi kalau Anda punya orang tua masih dekat rumah kita. Tiap kita punya makanan apapun berikan kepada dia. Perhatikan kebutuhan dia. Ini pintu surga buat kita. Rasul pun mengatakan pintu surga yang paling luas, pintu yang di tengah, pintu birrul walidain. Jangan pelit sama orang tua, karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ini punya harta dan punya anak. Datanglah orang tua saya meminta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Maksudnya apa? Kalian anak laki-laki punya harta seperti ini, penghasilan seperti ini, gara-gara orang tuanya mendidik, mengarahkan, menyekolahkan. Tanpa itu kalian tidak punya apa-apa. Makanya kalau kita bakti sama orang tua, Masya Allah, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Keberkahan. Jangan jadi simalin kundang. Jangan jadi alqomah yang lebih mencintai istri kalian ketimbang orang tua kalian. Jangan kacang lupa dengan kulitnya. Anda lihat sejarah simalin kundang dikutuk jadi batu. Yang namanya alqomah sampai sakaratul maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Ibunya tidak ridho dengan susu yang diminum oleh alqomah. Karena alqomah lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Makanya jaga perasaan orang tua Anda. Bahkan dalam ayat Al-Baqarah 215, kalau anak laki-laki punya penghasilan, yang pertama dikasihkan emaknya. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Apakah yang terbaik berikan kepada orang tua kalian? Keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Saking yang namanya anak laki-laki wajib memperhatikan ibunya. Ketika kita masih muda, anak-anak kecil, kita yang gagah perkasa nyari duit. Buat makan, buat jajan, buat sekolah, buat pakaian, buat apa yang kalian suka. Orang tua layu. Hidup ini kan berfluktuasi gantian. Iya, mah. Ibarat berputar, anak gagah kuat, penghasilannya banyak, emaknya tidak punya penghasilan. Pada saat itu setelah anak laki-laki kita ini membiayai bininya, anaknya, kewajiban yang pertama kata Allah kepada emaknya. Gitu. Bukan kepada nafkah, bukan kepada istri dan anak-anaknya dulu, Mah. Karena tadi bilang, anaknya, istrinya,
lalu kepada emaknya. Oh iya, oke siap. Oke? Jelas mah, jelas ya. Masya Allah ya Ma ya. Untuk keseharian sekarang sih insya Allah ya Ma, Zara lihat ada banyak banget bakti-bakti ataupun budi pekerti yang baik kepada orang tua. Tapi sebaliknya juga ada ya Ma, yang cuman gara-gara hal sepele nekat membunuh orang tuanya. Setan eta Ya teh. Allah. Karena setan mengajak manusia masuk neraka biar nemenin dia nanti dia milik kiamat. Nauzubillah min dzalik. Di akhirat nanti. Iya, berbakti kepada orang tua apakah termasuk menyetujui jodoh yang diberikan kepada dari orang tua kita kepada kita, Pak? Kalau seandainya yang mau nikah itu kita, orang tua menjodohkan kita, kalau sesuai aturan agama, ambil. Tidak ada orang tua yang ingin menyengsarakan anaknya. Semua orang tua normal pengen membahagiakan anak-anaknya. Kecuali kalau pilihan orang tua tadi agamanya nggak bener, sholat juga kagak. Cuma dunia yang dilihat kaya, pangkat, jabatan, tenar, kemudian juga turunan orang kaya, turunan Raden. Orang tua pilihannya ini, kita wajib menolaknya. Tidak durhaka, tidak. Karena agama lebih dahulu daripada orang tua. Salasun man kunna fihi wajada halawatan minal iman. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi orang yang benar-benar lezat manusia iman mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Ya. Oke, selama itu baik sesuai dengan kriteria agama. Betul. Tapi anak tidak mencintai calon yang diberikan kepada orang tuanya. Dari Yakinkan di hati, pernikahan tidak wajib disertai dengan cinta, tapi dengan agama. Cinta bisa tumbuh setelah dan pernikahan. Buktinya, 8 tahun pacaran, begitu nikah 3 bulan cerai. Dijodohin seumur hidup nenek-nenek aki-aki hidup mereka. Ada banyak, Pak. Jadi nyari cinta setelah adanya pernikahan. Oke. Jadi pelajaran juga nih ya, yang masih jadi anak ketika diberikan calon buat jodohnya. Dilihat dulu. Dilihat dulu. Tapi begini, kalau itu yang Bapak maksudkan. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih putranya Ismail, nggak langsung disembelih. Pandur mada taro. Bagaimana pendapatmu? Kenapa yang disembelih anaknya? Jadi maksudnya apa? Ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita orang tua akan melakukan sesuatu kepada anak kita, walaupun dia darah daging kita, walaupun dia turunan kita, tapi tetap punya hati dan perasaan. Hargai mereka. Pandur madataro. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Begitu caranya. Diajak berdiskusi dan bermusyawarah. Berdiskusi. Mah, nanti kita lanjutin lagi boleh ya? Mangga. Pak? Nah, jamaah yang ada di studio pasti pada pengen nanya sama Mama ya? Bener kan? Nah, tapi nanti dulu kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Untuk itu jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Di sini aja di rumah Mama Dede.